Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan spill ya farm kami atau pertanian terpadu kami di Karawang yang beranjak menuju Talbisa, yaitu pertanian terpadu alami ya, pertanian alami, biaya murah dan semua bisa. Nah, itu akan kami implementasikan di farm kami di Karawang. Beda warung, beda harga. Nah, ini produk farm kami yaitu fillet sidat Bang Rizal. Nah, ini saat kita bikin kolam cacing ya, kolam cacing, ini kita juga sedang melubangi aquaponik ya. Nah, kemudian nanti di sini juga ada kandang ayamnya. Nah, ini kita juga sudah melakukan penanaman cacing ya. Nanti gambarnya akan lebih detail lagi. Ini nggak urut karena ini di Facebook ya, dari Facebook. Nah, ini adalah produk kami yang lainnya, yaitu Nila Frozen, dan ini lele fillet frozen. Lele fillet ya, ini lele fillet frozen. Nah, ini ketika panen nila ya, kita masih belum menerapkan talbisa atau pakan alami, kita waktu itu masih menggunakan pelet. Nah, tipis hasilnya ya, hasilnya tipis. Nah, ini saat panen lele di kolam kita ya. Nah, kenapa kami banyak menanam ya dalam satu area farm ya? Nah, nanti saya jelaskan. Nah, ini nila yang dijual untuk benih ya. Jadi gini, pendederan dari ukuran larva ke ukuran 100 ekor dalam 1 kilo. Ya, ini sudah panen. Dalam bisnis kita perlu punya mental. Nah, ini sektor utama kita ya, sidat ini. Nah, sidat ini saat kita panen ya di farm kita. Ini hasilnya. Nah, ini nila benih ya. Ini kita masih menggunakan pelet. Nah, ini kita sudah mulai menggunakan integrated farming ya. Ini ada kolam sidat, di dalamnya ada azolla, kemudian ini kita juga pelihara azolla ya, azolla di atas kolam ya. Nah, ini sayang ini coklat ya, coklat ini mungkin kurang unsur hara atau terlalu panas. Sepertinya kurang unsur hara karena yang di sini itu hijau, kepanasan ya. Nah, ini ayamnya semi free range ya, artinya kadang kita lepas, kadang kita masukkan kandang. Nah, ini saat dimasukkan kandang ya. Senang sekali mereka ya di area kita ya saat dilepas ya. Ini kita coba 10 ekor sama 1 jantan untuk dijadikan produksi anak ayam. Nah, ini sidat-sidat kita yang dibeli oleh restoran Korea ya, tapi sayang restoran Korea ini persyaratannya cukup tinggi ya, karena harus di 450 ke atas gitu ya. Nah, berat segitu itu sangat susah ya, karena lama sekali sidat. Nah, kebetulan kita ada waktu itu sekitar 75 ekor, kemudian dibeli 50 ekor, dan ternyata mereka setiap minggu butuh 50. Nah, kalau setiap minggu butuh 50 memang butuh kolam yang banyak dan dalam jangka yang panjang gitu ya. Nah, ini cukup susah. Biasanya kita produksi di berat 250. Nah, ini 250. Enggak ya, ini masih yang tadi ya.
Nah, kemudian kita juga coba udang di kolam-kolam kita, ini udang galah. Ini saat dipanen. Ini kelas L. Nah, ini mungkin saya cerita panjangnya di sini ya. Jadi ini tahun yang lalu kita tidak dapat benih sama sekali, tidak dapat kelas L sama sekali. Jadi untuk produksinya kita sempat berhenti selama setahun karena nggak ada bibit ya. Walaupun kita masih punya ikan-ikan yang lain, cuman ini karena ada terputus ya siklusnya, karena memang tidak bisa mendapatkan dari alam, dari petani ya. Ini langsung dari petani, tidak bisa dipijahkan, jadi memang ini harus alami. Terus setahun kita nggak ada, makanya tadi kita ada lele, ada nila, ada patin, ada gurame, dan lain-lain. Itu kita coba semuanya. Kita cari yang paling bagus yang mana. Atau mungkin kita nanti kalau pakan alamnya sudah terwujud semua, kita akan pelihara semua juga tidak masalah. Sebagian besar kolam untuk sidat, nah kolam-kolam yang lain yang masih ada akan kita gunakan untuk ikan konsumsi yang lainnya. Sidat masih. Nah, ini salah satu bak azolla kita ya, bak azolla kita dengan jaring-jaring seperti itu. Dari kolam existing yang ada, ya kita bagi seperti ini. Kenapa seperti ini kita kasih jaring-jaring? Karena ini di sini itu ada banyak ikan nila gitu ya, ada banyak ikan nila. Jadi kalau kita langsung pelihara di area ini habis terus ininya azollanya. Jadi kita bentuk jaring-jaring seperti ini supaya dia tidak dimakan oleh ikan nila yang ada di dalamnya. Nah, ini bebek frozen ya, ini bebek frozen. Jadi bebek-bebek yang kita pelihara dalam bentuk kita sudah bisa memproduksi bebek dalam bentuk frozen. Sama ini ya. Nah, ini bebek-bebeknya. Nah, ini sekarang udah jadi frozen tadi ya. Ini bebeknya. Ini bebek ini kita pelihara dari kecil, benar-benar dari DOD sambil belajar ya, sambil belajar sehingga bisa sebesar ini. Dan ini pakannya pakan sudah menggunakan azolla, kemudian dedak, dan kemudian dengan ikan rucah ya, ikan rucah, ada keong, kemudian ada udang ya, ada udang gitu. Udang ini adalah udang-udang yang ditangkap langsung dari farm-farm kami, jadi tidak beli, gratis ya. Nah, ini masih lele. Nah, ini kolam cacing kita, kolam cacing kita yang kita pelihara, kita buat ya, kita tebar. Ini tebar awal nih ya, kolam cacing kita. Kita ada 1, 2, 3, 4 kolam ukuran 1 meter kali 16 meter ya, 1 meter kali 16 meter. Ini ada 4 ya. Kita tebar semua dengan cacing. Per ini kayaknya kalau nggak salah sekitar 50 kilo ya. Nah, kita coba juga kelinci ya, kelinci sekarang sudah beranak. Jadi ini memang banyak percobaan-percobaan karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ikan bawal ya, ini ikan bawal. Bebek-bebek kita ya waktu masih kecil ya. Jadi kita memang pelihara dari DOD, ini buktinya ya. Jadi masih kecil. Yang tadi foto yang tadi itu udah besarnya. Nah, ini waktu masih kecil. Ya, senang sekali melihat bebek-bebek berlarian ya. Nah, ini kolam cacingnya ini ya. Nah, ini TikToknya Bang Rizal ya, Bang Rizal. Nah, ini Bang Rizal. Jadi kalau bapak-bapak mau main ke farm kami, nanti ditemani oleh Bang Rizal, tanya apa saja silahkan, karena ini memang manajer kolam kita yang tahu persis cara budidaya semuanya. Dan sekarang sedang belajar untuk integrated farming. Nah, Bang Rizal juga pernah sebagai mentor pelatihan, ya ini saat dia
sebagai mentor pelatihan. Tapi dia belum saat sessionnya ya, jadi sessionnya orang lain, tapi Bang Rizal sebagai pembawa acara dalam pelatihan tersebut. Nah, ini kolam kita, perawatan airnya, dikasih probiotik. Ini saat panen ya, saat panen. Nah, panen sidat nih. Nah, ada ikannya juga ada. Biasanya ikan nila itu masih ikut ke dalam karena saat memasukkan air biasanya ada telur-telur atau ikan nila yang kecil ikut masuk ke dalam kolam. Ya, jadi terkadang ada beberapa ikan nilanya. Nah, ini kondisinya. Nah, ini azolla yang tadi ya, yang ada di kolam sidatnya. Di dalamnya ini ada sidatnya. Kemudian kita kasih di atasnya azolla. Jadi ini tumpang sari, sidat, dan azolla. Tumpang sari, sidat, dan azolla. Dengan cara demikian ini sangat praktis ya, sangat praktis. Kita mendapatkan panen sidatnya dan kemudian panen azollanya. Nah, karena lele, nila, dan ikan-ikan biasa itu makan azolla, jadi tidak bisa tumpang sari seperti ini. Nah, ini kalau sidat bisa, ya sidat bisa. Seperti inilah kira-kira. Sekaligus sebagai pelindung dari panas matahari. Nah, jadi ini alhamdulillah ya kita langsung implementasikan. Tadinya kolam-kolam kita yang kolam-kolam sidat tuh nggak ada azollanya karena kita bikin program Talbisa 1020 ya, insya Allah bisa terwujud karena ini merupakan tumpang sari yang cukup menguntungkan. Nah, waktu itu kenapa kita beralih menjadi pertanian terpadu? Karena saat itu kita monokultur ya, atau pemeliharaan hanya satu, yaitu berfokus pada ikan sidat. Nah, ternyata saat tahun kemarin itu kami tidak ada benih sidat yang dijual, tidak ada yang dijual. Artinya benih sidat saat itu kekurangan. Nah, itu kenapa? Ternyata setelah kita cari tahu ya, ternyata perusahaan-perusahaan besar tuh sudah kontrak dengan petani penangkap sidat. Jadi para petani itu karena sudah kontrak dan harganya lebih tinggi, ya itu mereka mengutamakan PT-PT yang sudah dikontrak itu. Nah, PT-PT itu sangat besar ya, permintaannya itu sekitar 1 ton 500 kilo gitu ya. Nah, itu sangat besar sekali. Nah, kebetulan tahun ini kita ada dapat sehingga kita bisa mulai lagi. Nah, saat kosong itu kita berpikir keras, kira-kira apa yang akan kita buat ya. Nah, akhirnya kita belajar pertanian terpadu, pertanian alami, organik gitu ya. Nah, akhirnya itu membuat kita mengusahakan ya, kita tidak langsung besar ya, semuanya tidak langsung besar. Memang harus bertahap. Nah, ini bertahap. Kita bertahap, belajar dulu ya, mulai dari pelihara dari kecil ya, dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Nah, ini dijadikan model ya untuk dicontoh nanti. Nah, ini saat masih lebih kecil lagi sebelum turun tanah ya, Ini sebelum turun tanah. Nah, ini saya ambil dari TikTok kita ya. Jadi ada motivasinya ya. Jadi ini memang kita ambil dari TikTok kita. Nah, ini bebek-bebek yang tadi berkeliaran tadi ini asalnya dari sini. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, saya lanjutkan lagi dengan adanya tadi itu kita tidak ada benih sehingga kita mencoba banyak ikan ya. Ada ikan, tadinya kita hanya
fokus pada sidat. Nah, akhirnya kita putuskan dengan si ikan-ikan lain yang kita uji coba juga, kita uji coba. Kemudian gurame kita coba mulai telur, mulai dari telur ya, kita dari telur beli, kemudian kita besarkan. Kemudian kita juga membesarkan patin gitu ya. Nah, nanti akan kita cari mana yang efektif dan banyak keuntungannya. Sementara sidat akan tetap jalan terus ya, jalan terus karena kita sudah lama di situ ya. Kemudian kita juga mulai membuka pembelian sidat dari luar pulau ya. Jadi kalau di Jawa benih nggak ada, kita coba membeli benih sidat yang dari luar pulau. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya Talbisa 1020 ini kita harapkan itu menjadi penunjang utamanya. Jadi karena banyak income ya dari berbagai hal ya, jadi kita akan mengutamakan lebih banyak hewan atau ternak-ternak atau tanaman-tanaman yang kita implementasikan di lapangan. Nah itu ya, jadi kenapa? Karena memang saat itu kita monokultur, terus tergantung sama pelet pabrik, dan itu akibatnya monokultur ketika nggak ada benih sidat, kita kelabakan. Kemudian ketika kita menggunakan pelet pabrikan, keuntungan kita tipis. Gitu. Tipis, jadi boleh dibilang tipis, bahkan sangat tipis ya, karena ini kita juga baru gitu ya, baru. Nah, kita sekarang coba apa sih masalahnya, dan ternyata memang masalahnya ada di pakan. Dan pertimbangan kami ya, panen dengan pakan pabrikan ya tentunya akan lebih cepat pakan pabrikan gitu ya. Tapi pertimbangan itu lebih kami putuskan untuk lebih banyak untungnya, lama sedikit tidak mengapa. Mungkin kalau lele itu 2 sampai 3 bulan, nah nanti kita target 3 sampai 4 bulan. Mungkin gurami itu 8 bulan, nah kita target 12 bulan. Tapi dengan keuntungan yang maksimal, bahkan bisa 2 kalinya. Karena nanti kita harapkan pakan-pakan yang kita buat untuk pakan ikan itu di harga, kalau bisa di harga 1/4-nya gitu ya, 1/4 dari pakan pabrikan, karena semua cetak sendiri, keong kita cetak sendiri, kemudian cacing kita cetak sendiri, kemudian azola kita cetak sendiri. Nah, dedak, insya Allah dedak kemungkinan sekarang ini kita masih beli ya, kita masih beli. Nah, kemungkinan nanti kedepannya dedak kita cetak sendiri, yaitu dengan sewa sawah, kemudian kita tanamin padi ya, terus kita beli mesin sederhana ya, mesin yang sederhana untuk mesin untuk seleb gabah sehingga jadi beras. Nah, kita ada gabahnya, bukan ada gabah, ada sekamnya, kemudian ada dedaknya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini kita integrasikan semua, sementara dedak kita beli karena memang belum ada sourcingnya ya, jadi kita sementara menggunakan pakan dedak. Nah, insya Allah nanti kalau kita usahakan seperti itu ya, lama-lama akan gratis semua pakan. Bahkan kita ada keuntungan jual beras seperti itu ya, seperti model-modelnya Pak Bayu ya. Nah, Pak Bayu itu kira-kira seperti itu. Nah, kita mungkin akan terapkan untuk Talbisa 1020. Begitu saja, jadi itu gambaran yang akan kita kerjakan ke depannya. Ada kemungkinan berhasil dan ada kemungkinan gagal. Tergantung kita bagaimana menyiasatinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.